Assalam. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Halo ladies and gentlemen, hari ini akhirnya aku bisa bikin video lagi dalam konten mix video. Video-video yang aku buat karena aku pengen buat aja kayak gitu. Jadi isinya itu bermacam-ragam banget. Kalau kalian pengen tahu video-video kayak apa yang aku buat di mix video ini, kalian bisa lihat atau cek di video-video aku sebelumnya. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang jurusan aku ketika menempuh studi strata 1. Walaupun sekarang udah lumayan booming daripada dulu, tapi tetap aja masih ada beberapa orang yang kurang tahu atau nggak tahu bahkan tentang jurusan ini. That's why I make this video today. But before it, seperti biasa, kalian like dulu video ini dan jangan lupa buat subscribe dan klik lonceng di sebelahnya kalau kalian belum subscribe, supaya kalian tetap bisa dikasih tahu kalau misalnya aku up video baru. Jadi guys, buat yang nggak tahu, aku itu dulu waktu S1 ngambil jurusan ilmu dan teknologi pangan. Nah, di jurusan ini sebenarnya aku udah pernah bahas di video aku yang dulu banget, waktu aku semester 1 apa semester 2 gitu kalau nggak salah. Jadi di situ aku ceritain tentang apa itu jurusan ilmu dan teknologi pangan, terus kayak prospeknya ke depannya itu gimana, dan sedikit curhatan kenapa aku bisa masuk jurusan itu. But now, aku akan lebih menjurus ke mata kuliah apa aja yang dipelajari di dalam jurusan ilmu dan teknologi pangan. Jadi ini supaya kalian tuh punya gambaran kira-kira apa yang bakal kalian jalani selama kurang lebih 3-5 tahun kuliah di jurusan ilmu dan teknologi pangan. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam mata kuliah apa aja yang dipelajari ketika kita di jurusan ilmu dan teknologi pangan, terutama Universitas Sumatera Utara ya guys, karena kan aku dari jurusan itu. Mungkin di beberapa tempat ada mata kuliah yang berbeda, tapi intinya secara garis besar ya inilah mata kuliah yang akan dipelajari gitu. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin lagi ke kalian, apa sih sebenarnya jurusan ilmu dan teknologi pangan itu? Jurusan ilmu dan teknologi pangan adalah sebuah jurusan yang di dalamnya berisikan ilmu yang mempelajari tentang pangan dari segala aspeknya, mulai dari fisik, biologis, dan kimianya. Selain itu, di dalam jurusan ini kita juga bakal belajar tentang pengolahan pangan tersebut. Jadi bisa dibilang ilmu dan teknologi pangan itu lingkup ilmunya itu mulai dari pasca panen atau setelah tanaman atau bahan pangan itu dipanen sampai ke tangan konsumen. Jadi cukup luas sebenarnya cakupan dari ilmu dan teknologi pangan sendiri. Karena memang yang dipelajarin itu banyak guys. Nah, itu pengertian ilmu dan teknologi pangan. Terus Kak, untuk prospek kerjanya kemana kayak gitu? Nah, jadi di perusahaan-perusahaan itu, apalagi perusahaan makanan, ya kita ngomongin pangan ya, ada yang namanya quality control. Ini yang paling umumnya ya guys ya. Biasanya anak teknologi pangan itu larinya ke quality control. Quality control ini adalah orang yang bertugas untuk mengendalikan atau mengontrol atau memastikan apakah pangan atau produk tersebut layak dikonsumsi sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak, seperti itu. Itu salah satu prospek kerja dari jurusan ilmu dan teknologi pangan. Di luar itu masih banyak banget kayak misalnya R&D, Research and Development, di konsultan pangan, bisa juga menjadi ya dosen. Pokoknya banyak cakupan-cakupan yang bisa dimasuki dari jurusan ilmu dan teknologi pangan ini. Jadi jangan ragu kalau mau masuk ke sini. Oke, karena di awal aku bilang aku bakal ngasih tahu kalian mata kuliah apa aja sih yang bakal dipelajari ketika kita masuk ke jurusan ilmu dan teknologi pangan. Aku bakal mulai bahas satu persatu secara singkat apa aja yang bakal dipelajari. Sini aku udah ada bawa transkrip aku supaya langsung lihat aja gitu guys. Kalau dari portal kan harus cek satu-satu gitu kan. Nah, ini biar lebih simpel aja. Jadi guys, ada kurang lebih 60-an mata kuliah yang bakal kita pelajari. Aku agak lupa sih ini dipelajari semester berapa, ini dipelajari semester berapa. Jadi aku cuman bakal kasih tahu mata kuliahnya aja. Tapi insya Allah aku baca berurutan dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Oke, yang pertama bakal belajar ekonomi pertanian. Ya sesuai namanya ekonomi pertanian. Jadi ini lebih kayak pelajaran atau mata kuliah yang
kita ambil dari jurusan agribisnis kayak gitu, yang termasuk ke dalam perekonomian di segi pertanian gitulah. Terus yang kedua, kita bakal belajar biologi seluler. Nah, biologi seluler ini kita mempelajari ilmu dasar dari sel-sel makhluk hidup. Namanya semester 1 ya, masih pengenalan dari SMA masuk ke kuliah. Itu semuanya belajar dari awal lagi gitu. Ya nggak dari nol juga, karena banyak juga materi-materi di SMA yang harus kita udah tahu gitu. Sehingga lebih memudahkan kita belajar di semester 1 kuliah jurusan ilmu dan teknologi pangan. Nah, jadi di dalam jurusan ilmu dan teknologi pangan ini bukan fun fact sih, ini dieback fact, jadi kayak apa ya, fakta yang luar biasa, bahwa anak ilmu dan teknologi pangan, ini selama yang aku rasain di USU ya guys, adalah satu-satunya jurusan pertanian yang tidak memegang cangkul. Jadi kita kerjaannya itu di lab guys. Gak ada megang cangkul sama sekali, dan ya kita tuh fokusnya di buat produk dan lain sebagainya kayak gitulah. Jadi kalau menurut aku sih seru banget sih. Jadi buat kalian yang kayak apa ya, Takut ikan, takut apa segala macam. Insya Allah sih kalau di jurusan teknologi pangan ini kita nggak terlalu banyak keluar gitulah. Jadi masih sehat juga untuk kulit kita gitu. Lanjut, ada pengantar ilmu pertanian. Nah, di pengantar ilmu pertanian ini kayak secara garis besar dikasih tahu sebenarnya Pertanian itu bahas tentang apa aja, terus kayak cakupan ilmunya itu apa aja. Pokoknya sekitar sekilas tentang pertanian seperti itu. Selanjutnya ada juga kayak materi-materi yang dasar, yang umum kayak pendidikan kewarganegaraan, terus pendidikan agama, sama bahasa Indonesia. di situ di semester 1 pelajarin itu. Kita juga belajar ilmu kealaman dasar, selanjutnya ada ilmu sosial budaya dasar, selanjutnya ada kimia dasar. Pastinya guys, di dalam ilmu dan teknologi pangan ini, hal yang paling mendasar yang harus kita kuasai adalah chemistry. Bukan chemistry antar kita. Tapi chemistry kimia. Jadi apa ya, kalau dibilang jantungnya ITP ya bisa dibilang jantungnya ITP, karena kita harus menguasai kimia, karena yang dibahas di dalamnya itu nanti banyak banget tentang Perubahan kimia, tentang faktor-faktor kimia, tentang reaksi-reaksi kimia. pokoknya semacam itu. Jadi kalau kalian yang suka kimia, kalian bisa banget masuk ke jurusan ini. Dan kalau kalian yang gak begitu suka jurusan kimia tapi kalian pingin masuk jurusan ini, tetap bisa, ya caranya belajar. Lanjut ada kimia fisika. Lanjut lagi ke mikrobiologi umum. Di situ kita fokus mempelajari tentang makhluk-makhluk tidak kasat mata yang ada kaitannya dengan pangan. Lanjut lagi ada pengantar teknologi pertanian. Aku mau tanya sama kalian, jadi ini kayak quiz-quiz gitu lah ya kan. Dan belum ada giveaway-nya, tapi doain aja semoga subscribernya nambah. Terus akhirnya YouTube gaji aku, jadi aku bisa ngadain giveaway. Nah, aku mau tantang kalian. Coba kalian ketik di kolom komentar bawah, apa sih sebenarnya beda dari ilmu dan teknologi? Next, ada kimia organik, ada kalkulus juga. Jadi matematikanya anak kuliah itu nama lainnya kalkulus. Ada juga statistika industri, terus ada fisika dasar, ya belajar fisika secara umum. Ada juga bahasa Inggris, dan ada pengetahuan bahan pangan. Di pengetahuan bahan pangan ini bener-bener mulai masuk nih fokusnya ITP gitu. Terus kita juga bakal belajar teknologi pengolahan pangan. Nah, disinilah mulai masuk teknologi pengolahan pangan sederhana, kayak misalnya pemanasan, pendinginan, pembekuan, dan lain sebagainya. Ada juga dasar satuan operasi, terus ada juga pengendalian mutu. Nah, jadi kalau kalian penasaran kan, sebenarnya siapa sih yang menentukan atau yang mengurusi tentang suatu produk pangan itu layak dikonsumsi atau enggak? Salah satunya adalah anak ilmu dan teknologi pangan. Karena semasa kuliah kita akan mempelajari HACCP, walaupun nggak merinci ya guys, itu secara sekilas aja. Terus kayak titik kritis pangan itu seperti apa, terus ada kerusakan-kerusakan pada bahan pangan. Nah, itu bakal kita pelajari di sini. Jadi asik banget sebenarnya ilmu dan teknologi pangan. Kita juga akan sedikit menyentuh tentang teknik. Jadi kita bakal belajar teknik pangan. Terus kita juga bakal belajar manajemen industri pangan. Makanya nggak jarang juga anak ilmu dan teknologi pangan itu larinya itu nanti ke bisnis gitu. Buka catering, terus buka perusahaan makanan, buka restoran, buka rumah makan, dan lain sebagainya. Karena memang kita juga belajar tentang bisnis di sini. Ada juga biokimia. Terus kita juga belajar pengembangan wilayah. Terus ada juga biokimia pangan. Terus ada juga kimia pangan. Ada juga teknologi pasca panen. Nah, disinilah
ilmu teknologi pangan itu sangat dibutuhkan. Karena kan ketika buah dipanen, dia kan butuh waktu kan untuk sampai ke pabrik yang akan mengurusinya lebih lanjut. Nah, disitulah ilmu teknologi pangan berperan gitu. Jadi kayak Gimana caranya supaya dia nggak mengalami penurunan mutu yang banyak kayak gitu. Terus gimana caranya supaya dia tetap tahan sehingga sampai di konsumen kayak gitu. ada satuan operasi terapan, hitung-hitungan juga. Ada ekonomi teknik, ada mikrobiologi pangan dan pengolahan, ada teknologi fermentasi. Tahu kan fermentasi kayak yang hits itu sekarang dari Korea, apa namanya? Iya bener banget, kimchi. Itu kemarin aku buat itu waktu praktikumnya. Aku juga pernah buat kombucha, itu jadi teh fermentasi gitu, pembuatan bika ambon, tauco, dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget. Lanjut, ada penyimpanan dan penggudangan. Ada juga mempelajari legislasi pangan. Apa itu legislasi? Anak hukum mana suaranya? Ya, jadi di legislasi pangan ini kita bakal pelajarin tentang Peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku tentang pangan. Di situ juga kita bakal compare atau membandingkan bedanya peraturan pangan di negara lain dengan di negara kita. karena memang peraturan atau legislasi pangan sendiri itu berbeda-beda tergantung negaranya. Ada juga analisa pangan. Nah, di sini yang paling seru kalau menurut aku ya. Jadi di sini kita bakal melakukan berbagai macam uji pada pangan. Uji lemak, uji kadar abu, kadar air, kadar serat, uji karbohidrat, uji beta karoten, uji antosianin. Banyak banget yang bakal kita uji dan kita pelajari di analisa pangan ini. Terus kita juga bakal belajar enzimologi. Ini terkait dengan pemanfaatan enzim dalam pengolahan pangan. Terus ada juga teknologi pengolahan hasil perkebunan, ada juga teknologi serealia dan umbi-umbian, ada juga teknologi minyak dan lemak. Next, ada teknologi pengemasan. Nah, jadi dari segi pengemasan juga kita pelajari. Karena kan kita tuh sampai ke tangan konsumen ya, berarti dalam proses produksi kita juga bisa masuk kayak gitu. Lanjut, juga belajar gizi pangan, ada juga kewirausahaan, itu kan bisnis-bisnis lagi. Terus ada juga teknologi pengolahan hasil tanaman penyegar. Oke, lanjut ada evaluasi gizi pangan. Terus ada hygiene, sanitasi, dan peracunan. Ada teknologi bahan pangan hewani, jadi kayak pengolahan produk pangan yang berbahan dasar hewan. Ada juga agroindustri, ada teknologi pengolahan hasil ternak. Ada juga pangan fungsional, jadi pangan-pangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, tapi kepentingan di sini maksudnya ke kesehatan manusia ya guys. Ada juga instrumentasi laboratorium, ada pengolahan limbah industri pangan. Nah, jadi ketika mengolah produk kita juga harus mikirin nih, gimana limbahnya, terus apa dampaknya terhadap lingkungan. Nah, itu kita pelajari juga. Terus ada teknologi pengawetan, ada uji indrawi, ada metode ilmiah. Nah, ini udah mulai masuk kayak skripsi ya. Metode ilmiah itu seperti biasa, kita bakal belajar tentang Gimana cara menulis yang baik, terus tahapannya apa aja dari bab 1 sampai bab terakhir, kayak gitu. kita ada ngadain namanya PKL, praktek kerja lapangan. Nah, di situ kita harus ke sebuah perusahaan kayak kurang lebih sebulan terus kerja di situ. Ya, kalau bisa dibilang kayak magang gitulah guys. Ada yang digaji, ada yang enggak, tergantung perusahaannya. Lanjut ke riset operasional. Terus ada seminar usul penelitian, seminar hasil penelitian, dan skripsi. Nah, jadi itu tadi semua mata kuliah yang bakal kalian temukan ketika kalian memasuki jurusan ilmu dan teknologi pangan. Jadi kita udah bisa mulai mempersiapkannya dari sekarang. Kalau aku boleh jujur, jurusan ini tuh menarik banget. Jadi kalau kalian masih bingung milih jurusan, kalian bisa coba cari tahu tentang ilmu dan teknologi pangan ini lebih lanjut. Karena selagi manusia butuh makan, pasti ilmu pangan itu selalu ada guys, jangan takut. Banyak banget inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan di sini. Kayak aku waktu skripsi kemarin bikin beras analog. Mungkin belum semua dari kalian tahu apa itu beras analog. Jadi beras analog itu beras buatan, tapi bukan buatan dari plastik ya guys, kayak yang kita dengar-dengar belakangan tahun kemarin itu. Tapi beras yang dibuat bukan dari padi, dia dibuat dari produk pangan lain yang dibuat menjadi tepung terus dijadikan beras. Kalau kalian requestnya banyak, aku bakal bikin video tentang skripsi aku itu. Oke guys, makasih banget udah nonton sampai habis. Ya, mohon maaf kalau video kali ini agak sedikit panjang, karena memang aku pengen nge-infoin aja ke kalian mata kuliah apa yang dipelajarin. Karena aku kan mau S2 nih guys, di Kasesat University. Nah, ketika aku buka websitenya, mereka udah nampilin mata kuliah apa aja yang bisa diambil ketika aku S2 nanti, kayak gitu. Nah,
Menurut aku itu bagus banget, karena dari sekarang aku udah bisa mulai mempersiapkan mata kuliah tersebut kayak gitu, sambil ya nunggu-nunggu kan aku bisa cari search di internet, kita bisa lebih prepare. Sementara aku sendiri kemarin dan aku lihat sekarang juga masih banyak di univ-univ Indonesia yang belum menampilkan mata kuliah di websitenya. Jadi aku harap ini bisa membantu terutama kalian yang ingin masuk jurusan ilmu dan teknologi pangan di USU. Oke guys, jangan lupa kalau kalian ngerasa terbantu dengan video ini, like dulu videonya dan jangan lupa buat kasih komentar kalian di bawah video apa lagi yang harus aku buat dan apa yang harus diperbaiki di video aku ini. Of course, don't forget to click subscribe and also the bell, jadi kalian akan selalu diberitahu ketika aku membuat video baru. Yang terakhir, gak bosan-bosan aku ngingatin ke kalian buat nge-share video ini ke semua orang yang kalian kenal, karena mana tahu bisa bermanfaat gitu kan sama dia. Dan dengan demikian kalian juga mendukung aku untuk tetap bisa berkarya di dunia per-YouTubean ini. Oke guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.